Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawada. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja di unit kerja saya SMA Ma'arif Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Oke, alhamdulillah tetap semangat ya. Oke, hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Vito untuk memimpin doa. Sebelum kita lakukan kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Vito, tadi sudah berdoa ya. Oke, selanjutnya sekarang Bu Mawada mau absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, tetap semangat ya dalam belajar. Kalian kelas 10 ini sudah berapa bulan? Hampir 6 bulan kan ya? Nah, tetap semangat. Ingat tujuan kalian pertama ke sini adalah untuk mencari ilmu. Jadi bagaimanapun caranya dijalani ya dengan sebaik-baiknya. Cari barokah sebanyak-banyaknya ya, biar ilmunya nanti bisa bermanfaat begitu ya. Tetap semangat. Sekarang Bu Mawada akan mengulas pembelajaran minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, sekarang kita mengulas lagi pembelajaran yang minggu lalu tentang ikatan kovalen polar dan non polar. Siapa kira-kira yang bisa menjawab tentang apa atau bagaimana pendistribusian elektron di ikatan kovalen polar dan non polar? Saya, Bu. Oke, silakan Sabila. Distribusi elektron pada ikatan kovalen itu mengutuk ke salah satu unsur. Ya. Sedangkan untuk ikatan kovalen yang non-polar, distribusinya elektronnya merata. Oke Sabila, terima kasih. Itu tadi yang disampaikan Sabila bahwasanya ikatan kovalen polar dan non polar itu dilihat dari distribusi elektron. Yang mana kalau ikatan polar, distribusi elektronnya itu mengkutub di salah satu saja. Sedangkan kalau yang non polar itu elektronnya tersebar merata. Begitu ya? Oke, itu yang pertanyaan yang pertama tadi tentang minggu lalu yang kita bahas ikatan kovalen polar dan non polar. Yang kedua, silakan siapa yang bisa menjawab bagaimana penulisan struktur Lewis? Coba siapa? Oke, silahkan Sari. Silahkan tolong gambarkan bentuk molekul dari H2O. Ya, struktur Lewis dari H2O begitu. Oke, H2O. Yang jadi atom pusat siapa? O, ya. Nomor atomnya? 8. Berarti elektron valensinya berapa? Ada 6. 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, berikatan sama H. Iya. H itu elektron valensinya berapa? 1. 1. Kasih tanda silang itu kenapa? Agar tahu dan bisa membedakan kalau ini adalah ikatan dari H dan O. Oh iya, tapi untuk struktur Lewis bisa ditulis lingkaran aja, apa namanya, titik aja, begitu ya? Iya. Tapi untuk belajar nggak apa-apa. Nah, sekarang itu pasangan elektron ikatannya ada berapa? 2. Ada 2. Yang mana saja?
Yang ini Nah, ya. sama yang ini. Oh iya. Kemudian untuk pasangan elektron bebas ada berapa pasang? Ada 2 pasang, Oke, silakan dilingkari yang mana? ini dan ini. Nah, itu PEB-nya ya. Ya. Yang tadi yang bawah PI-nya. Oke. Jangan lupa yang tanda silang itu kalau struktur Lewis tetap menggunakan titik. Itu ya. Itu hanya untuk belajar saja ya. Oke. Terima kasih Sari. Iya, sama-sama. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Sari bahwasannya dia sudah menggambar tentang struktur Lewis dari molekul H2O ya. Ya, struktur Lewis itu sudah diajarkan waktu ikatan kimia dahulu ya. Dan itu struktur Lewis menggunakan data berupa elektron valensi. Tadi elektron valensi dari O berapa? 6. Iya, nomor atomnya adalah 8. Tapi konfigurasi elektronnya berarti 2,6. Berarti elektron valensi dari O berapa? 6. Nah, tadi O itu berikatan sama H. H itu elektron valensinya berapa? 1. Tadi didapatkan bahwa gambarnya O dengan H, kemudian O-nya itu masih ada pasangan elektron B. Berarti dari molekul H2O ada 2 pasang elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Oke, itu tadi ya. Nah, sudah diulas kembali pelajaran yang minggu lalu. Sekarang Bu Mawada akan menampilkan motivasi. Nah, di sini siapa yang mau membacakan motivasi di depan ini? Silakan, Chelsea, dibacakan saja. Saya Bu. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan senyawa berupa gas seperti gas metana CH4, gas karbon dioksida CO2 dan gas amonia NH3. Sementara ada zat kimia yang berupa zat cair seperti air H2O dan alkohol C2H5OH. Lalu apa yang mempengaruhi wujud senyawa tersebut? Yang kita ketahui, senyawa ada yang berbentuk gas dan ada senyawa yang berbentuk cair, bahkan berwujud padat. Jika melihat gambar pada slide PPT ini, apa yang kalian temukan? Hal inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Menarik bukan? Itu tadi ya, bahwa motivasinya kita tahu di kehidupan sehari-hari menemukan zat-zat yang berwujud gas. Kemudian ada yang cair, kemudian ada yang ada yang padat, cair dan gas. Loh, mengapa molekul-molekul itu berbeda wujud zatnya? Ternyata bentuk molekulnya juga berbeda. Kenapa kok kita bahas bentuk molekul? Ya, nah karena kaitannya pelajaran hari ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk molekul yang ada di alam sekitar, gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Mawada akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi FSCPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul dengan sikap rasa ingin tahu. Jadi diharapkan setelah nantinya pembelajaran ini kalian dapat menerapkan teori FSCPR dan juga domain elektron. Apakah kemarin sudah belajar tentang FSCPR dan domain elektron? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuat model bentuk molekul menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membuat sendiri bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan di lingkungan sekitar. Bentuk molekul direpresentasikan begitu ya. Direpresentasikan menggunakan bahan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah ini kalian dapat mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi tentang hasil proyek. Ya, sudah tergambarkan? Hari ini mau ngapain? Sudah ya. Oke, hari ini kita akan menggunakan atau melakukan proyek menghasilkan model bentuk molekul begitu. Kalau tadi di tujuan ada model bentuk molekul digunakan dalam kehidupan sehari-hari kan, menggunakan bahan-bahan di lingkungan sekitar. Oke, bentuk molekul yang akan kita bahas salah satunya ada di sini. Nah, di sini ada bentuk molekul apa yang pertama ini? Linear. Yang kedua ada huruf V. Kemudian yang ketiga? Planar. Kemudian
trigonal piramida. Selanjutnya ada Bentuk T. kemudian Bujur sangkar. selanjutnya Trigonal piramida. oke kemudian Oktahedral. nah Piramida atas bujur sangkar. dan yang terakhir Disfenoidal. oke ada beberapa bentuk molekul yang di LKPD nantinya atau di bahan ajar yang Bu Mawada sampaikan gambarnya seperti ini ya, gambarnya masih 2 dimensi ya kan. Dari gambar ini kalian belum bisa bagaimana atau membayangkan bentuknya seperti apa. Makanya di pembelajaran hari ini kita akan membuat proyek bentuk molekul 3 dimensi menggunakan bahan-bahan di lingkungan sekitar ya. Oke, sebelum itu silakan perhatikan PPT yang di depan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, coba perhatikan gambar 1 dan gambar 2 berikut. Kira-kira gambar 1 ini gambar apa? Air. Oh, gambar air. Kemudian yang gambar 2? Orang bernafas. Orang bernafas. Kira-kira di gambar 1 ya, rumus kimia dari air itu apa? H2O. Kemudian kalau orang bernafas, yang dikeluarkan adalah gas apa? CO2 atau karbon dioksida. Oke, ada H2O, CO2. Nah, kemudian ketika kita kaji dari bentuk molekulnya, air itu kan H2O ya. Bentuk molekul yang dihasilkan adalah seperti gambar yang di bawah itu. Lihat ya. Kemudian karbon dioksida, CO2, bentuk molekulnya seperti ini. Nah, kalau air atau H2O, nama geometri molekulnya berbentuk apa itu? Berbentuk V ya. Ya, kemudian kalau karbon dioksida, linier. Itu tadi ya tentang pengulasan pembelajaran tentang minggu lalu, dan hari ini kita akan membuat model bentuk molekul begitu. Nah, tahapan yang akan kita lalui dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, 1, perencanaan. Nanti ada proses perencanaan proyek. Kemudian yang kedua, penjadwalan proyek. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, nanti akhirnya adalah presentasi. Nah, ini semuanya akan dilakukan bersama kelompok masing-masing. Kemarin atau minggu lalu sudah Bu Mawadah berikan nama daftar kelompok-kelompoknya, sudah? Kelompoknya terbagi dari berapa kelompok? 4 kelompok, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 siswa, begitu ya? Setelah ini silakan berkumpul bersama kelompok dan mejanya ditata seperti itu. Silakan. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok satu di mana kelompok 1? Di sini. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2? Hadir. Kemudian ada lagi kelompok 3? Kelompok 3 hadir semua. Kemudian yang kelompok 4 di mana? Kelompok 4 hadir semua. Karena sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Bu Mawadah akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga bahan ajarnya ya. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, ini ya. Sudah mendapatkan LKPD dan juga bahan ajar masing-masing ya? Sudah. Silakan buka LKPD-nya di halaman yang kedua. Silakan. Nah, sudah? Di sana ada gambar bentuk molekul H2O dan juga CO2 seperti yang pada PPT yang tadi disampaikan ya. Nah, ada pertanyaan juga di sana. Ada kolom, di situ ada kolom kosong juga. Atasnya ada pertanyaan, silahkan dijawab ya. Ini waktunya kalian untuk diskusi bersama kelompoknya. Jadi tidak hanya ada satu pertanyaan di situ, ada beberapa pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, silahkan
menjelaskan apa kira-kira yang berbeda dari kedua unsur atau molekul yang ada di gambar itu. Perbedaan yang signifikan. Kira-kira perbedaannya apa? Dari gambarnya saja, ya. Ya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, mengapa bentuk molekul itu berbeda-beda? Bisa nanti literasi di bahan ajar yang sudah Bu Mawadah sampaikan, ya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang apa itu PEI dan apa itu PEB serta bagaimana kira-kira tolakan yang terjadi. Di bahan ajar silakan berliterasi di sana. Dikerjakan, didiskusi. Gimana ini jika domain elektronnya berbeda? Ini nggak sih? Molekulnya berbeda dari mana? Ini kan Berdasarkan bentuk molekul senyawa H2O, itu gambar 1 dan CO2, apa yang bisa kalian temukan? Apakah kedua bentuk tersebut berbeda? Apa perbedaan yang signifikan dari gambar 1 dan 2? Waktu diskusinya sudah selesai, silakan. Untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana perbedaan gambar yang ada di LKPD, siapa yang mau jawab? Kira-kira perbedaannya apa? Saya, Bu. Oke, silakan Chelsea. Terdapat perbedaan PEB. Pada H2O terdapat pasangan elektron bebas 2, sedangkan pada CO2 tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Oke, yang tadi disampaikan Chelsea bahwasannya gambar yang ada pada LKPD perbedaannya yang pertama H2O itu ada PEB-nya ya? Ya. Ya, ada PEB-nya. Kemudian yang CO2 ada PEB-nya apa enggak? Tidak ada. Ya, perbedaan yang signifikan dari gambar saja sudah kelihatan bahwa H2O punya satu pasang PEB, ya. Kemudian kalau CO2 tidak punya sama sekali, begitu. Jadi perbedaannya yang H2O punya PEB dan yang CO2 tidak punya PEB, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah, di sana ada apa yang dimaksud dengan PEI dan juga PEB? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan dia kita. PEI yaitu pasangan elektron atom pusat yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa. PEB yaitu pasangan elektron atom pusat yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa. Itu tadi tentang PEI dan juga PEB. Bahwasanya PEI adalah pasangan elektron ikatan. Kemudian PEB itu pasangan elektron bebas. Yang mana di sana kita fokusnya ke atom pusat. Yang punya PEB yang diajarkan itu yang atom pusatnya yang punya PEB ya. Yang difokuskan ya, saya ulangi lagi. Yang difokuskan adalah atom pusatnya. Jika memang atom pusatnya punya PEB, berarti dikatakan molekul tersebut punya PEB, gitu ya. Kalau tadi yang di H2O, yang punya PEB siapa? O apa H? Pastinya yang O, karena O itu yang punya atom, yang menjadi atom pusatnya, begitu, gitu ya. Kemudian kalau yang di CO2, yang difokuskan adalah atom pusatnya. Siapa atom pusatnya kalau CO2? C, iya C kan? CO2, atom pusatnya C begitu. Dan C di sana tidak punya PEB, begitu ya. Nah, itu tadi PEI dan juga PEB. Selesai tadi tentang pertanyaan mendasar. Sekarang silakan buka lagi LKPD-nya di halaman 3. Di sana ada tabel. Nah, sebelum tabel ada barcode. Nah, di sana tertulis barcode itu menandakan link PET Colorado, ya. Apa itu PET Colorado? Nah, karena kita akan membahas tentang bentuk molekul, maka kita akan menggunakan media berbantu website PET Colorado presentasikan bentuk molekul. Kalau di buku kalian atau di bahan ajar kalian, molekul yang tergambar itu adalah molekul yang masih 2 dimensi. Benar, di PET Colorado masih 2 dimensi juga, namun masih bisa dirotasi begitu, jadi lebih nyata. Nah, sekarang silakan di-scan untuk PET Colorado-nya, bisa di-scan lewat
LKPD masing-masing untuk menuju PET Colorado. Nanti untuk tabel di LKPD silahkan diisi. Di sana ada senyawa yang sudah ditentukan ya. Per masing-masing LKPD setiap kelompok ada senyawa yang berbeda-beda. Nanti silakan dilengkapi. Ada senyawa, kemudian struktur Lewis, ada data PEI, PEB, kemudian notasi FSCPR, sudut ikatan, bentuk molekul, dan juga keterangan simetris atau asimetris ya. Untuk PET Colorado akan membantu kalian dalam melengkapi data pada sudut ikatan. Pemakaian untuk PET Colorado seperti ini ya. Jadi yang pertama nanti memang harus menentukan dulu struktur Lewisnya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Sari kan, bahwasanya struktur Lewis itu dari data apa? Dari data elektron valensi. Jadi tentukan elektron valensinya dulu. Elektron valensinya atom pusat, kemudian atom sekelilingnya, gambarkan struktur Lewisnya. Baru nanti ke PET Colorado, gitu ya. Nah, oke, silakan coba dikerjakan. Di kelompok 1. Kelompok 1 membuat bahan tanah liat. Oke, bahan tanah liat. Kemudian ini katanya pakai tusuk sate. Nanti kan ada apa namanya? PEB-nya. PEB-nya pakai apa? Pakai tanah liat juga. Oh, pakai tanah liat juga. Oke. Gimana? Ini sudah keras? Sudah keras ya. Tapi waktu apa namanya? Oh, ini bisa ya? Bisa. Jadi memang harus sudutnya benar-benar sudah sesuai dari awal. Ya. Nah, tadi sudah sama PET Colorado kan? Sudah. Oke. Itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 pakai bahan apa ini? Styrofoam. Pakai styrofoam. Oke. Untuk yang PEB-nya ada PEB-nya tadi? Ada. Ya, ini dirapikan tuh. Dirapikan dulu. Nah, Doni nih. Doni. Oh, PEB-nya gini. Nah, sudutnya sudah sesuai dengan PET Colorado? Sudah. Oke. Kemudian ini styrofoamnya kok banyak? Iya, Bu. Buat jaga-jaga. Oh, buat jaga-jaga. Wes, oke. Oke, itu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 pakai apa? Plastisin. Pakai plastisin. Oke, ini apa ini? PEB-nya. Iya. PEB-nya. Ini sudah pakai sudutnya dengan PET Colorado? Sudah. Diukur dengan busur. Iya. Oke. Sudah. Kendalanya apa? Mudah lepas. Oke. Ini segini besar plastisinnya. Berarti plastisinnya dapat habis banyak dong. Iya. Habis banyak. Ya, tidak apa-apa. Ini apa? Molekul apa ini? BCl5. Kemudian yang ini? SF4. Oke, SF4. Oke. Nanti ini jangan, kalau mau presentasi nanti diangkat gini aja ya. Iya. Kalau gini nanti sudutnya beda lagi. Nanti sebelum presentasi sudutnya diukur lagi ya. Ya. Oke, siap. Kemudian di kelompok 4 pakai bahan apa aja?
Oh, ada lem tembak juga. Pakai lem tembak. Kemudian ini PEB-nya? Iya. Oh, ini PEB-nya. Oke. Itu pakai stick apa ikatannya? Stick balon. Oh, ini alat apa ini? Oh, kap. Ini bisa dicopot. Oh, bisa dicopot. Kalau waktu diangkat balonnya enggak apa namanya? Enggak lepas-lepas. Agak lepas. Oke. Oh, ini stick balon. Apa namanya? Kap balon. Oke, kap balon. Tadi sudah mau ada cek ke kelompok masing-masing bahwasannya kelompok 1 tadi menggunakan bahan dari apa? Tanah liat. Oke, kelompok 2 menggunakan bahan dari styrofoam. Kemudian kelompok 3 plastisin dan kelompok 4 bola plastik. Dari keempat-empatnya ini semua bahan-bahannya berbeda ya. Nah, sekarang waktunya presentasi hasil proyek ya. Untuk yang dipresentasikan silakan disampaikan tentang bahannya dulu. Mungkin peserta yang lain ingin tahu bahan-bahan yang digunakan apa saja. Kemudian pemaparan model bentuk molekul yang dibuat, misalkan H2O, dibacakan di LKPD-nya ya, PEI-nya berapa, PEB-nya berapa, bentuk molekulnya apa gitu. Kemudian nanti ada tanya jawab juga, tanya jawab dari kelompok, masing-masing kelompok. Kalau misalkan yang kelompok 2 maju, berarti yang lainnya silahkan mengajukan pertanyaan, begitu ya. Nanti per kelompok Buma udah kasih waktu sekitar 5-7 menit untuk mempresentasikan hasil karyanya dan juga tanya jawab, begitu. Jangan lupa untuk yang nanti presentasi, yang nantinya presentasi kan semua kelompok ya, itu juga menjelaskan tentang PET Colorado-nya gitu. Jadi ada yang mengoperasikan PET Colorado, ada yang menjelaskan proyeknya juga gitu ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok berapa yang ingin maju dulu? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang bentuk molekul. Ini bentuk molekul SO2. PEI-nya itu ada 2 macam dan PIB-nya itu ada 1. Terus domain elektronnya itu ada 3. Notasi V-press-nya itu AX3. FSCPR. Ya. Notasi FSCPR. Ya. FSEPR yaitu AX3. Dan sudut ikatan itu 119 derajat. Bentuk molekulnya itu berbentuk V dan simetris atau asimetris, yaitu bentuknya apa? Asimetris. Ya. Nah, terus Oke. Kemudian molekul yang kedua. Molekul yang kedua adalah BF3. BF3 mempunyai PEI 3 dan tidak mempunyai PEB. Domain elektronnya ada 3. Notasi VSEPR-nya AX3. Sudut ikatannya 120 derajat. Bentuk molekulnya trigonal planar dan simetris. Oke. Kemudian tentang PET Colorado-nya bagaimana? Silakan Dea. Kalau yang SO2, iya, ada PEB ya. Oke, silakan diputar dulu, enggak apa-apa. Digerakkan. Nah, coba yang lain perhatikan. Sudut antara ikatannya berapa? Sudutnya itu 120 derajat. Oke, itu yang SO2. Dia punya PEB, kemudian 120 derajat. Oke, sekarang yang BF3. BF3. Nah, berapa sudutnya? 120 derajat juga, tapi bedanya tidak ada
Tidak ada PEB. Oke. Kemudian ada yang disampaikan lagi dari kelompok 2? Nggak ada, Bu. Sudah? Oke. Sudah. Nah, kelompok yang lainnya silahkan bisa bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok berapa dulu yang bertanya? Oh ya, kelompoknya siapa namanya? Vito. Kelompok berapa Vito? Kelompok 3. Mau bertanya apa Vito? Kendala apa saat Anda membuat molekul itu? Oke. Yang ditanyakan Vito adalah apa kendala selama pembuatan proyek ini? Silakan apapun kendalanya silakan diceritakan, enggak apa-apa. Gampang coba dulu. Kendalanya yaitu saat membentuk bulatan ini agak sulit. Oh, agak sulit dari styrofoam kotak ya? Iya. Iya. Kemudian membagi-baginya pakai apa? Pakai Cutter. cutter. Oh iya. Berarti itu kendalanya. Iya. Kemudian kendala yang lainnya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kalau menentukan sudut tadi, sudutnya sudah paham ya? Paham. Ya, dari PET Colorado. Iya. Dengan adanya PET Colorado berarti terbantu apa bagaimana? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Oke. Itu kendalanya untuk Vito. Ada lagi? Sudah? Oke, silakan bisa ditutup presentasinya. Itu tadi presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kelompok 4, ini menarik ini. Tadi sudutnya, sudut antara PET Colorado dan juga yang dipresentasikan tadi agak berbeda ya. Coba BRF 5-nya. Oke. Kita evaluasi sama-sama ya. Tadi BRF 5-nya itu sudut antara ikatan dan ikatan adalah 90. Sepertinya ini tidak sampai 90 ya. Bisa dilihat? Ya. Sudut antara ikatan yang atas ini, kemudian sama yang bawah. Ini kalau 90 enggak seperti ini kan ya? Ya, 90 agak lurus sedikit. Allah. Oke. Kalau sudutnya 90, maka ini agak ke atas sedikit. Nanti bisa dikoreksi lagi di kelompok 4. Ini bisa dilepas lagi nanti diangkat begitu sampai sudutnya 90 ya. Tadi kan awalnya begini. Nah, diukur lagi coba karena di PET Colorado tadi sudut ikatannya adalah 90, maka ada kekeliruan tadi sedikit aja ya. Itu evaluasi untuk masing-masing kelompok. Nah, seperti ini tadi. Berarti harusnya apa namanya? Bolanya dilem ya. Nah, biar nggak jatuh seperti itu. Memang biar bisa dicopot-copot. Mungkin yang di sebelah sini tidak dilem, tapi yang sebelah sini dilem. Gitu aja ya. Oke, bisa diperbaiki dulu nanti. Itu evaluasi pengalamannya. Ya Allah. Nah, oke. Saya rasa kalian sudah sangat kreatif sekali karena sudah membuat bentuk molekul yang berbeda-beda bahannya ya. Nah, sekarang tinggal apa ini? Kendala tadi sudah disampaikan, kemudian penggunaan PET Colorado tadi juga sudah disampaikan ya waktu presentasi. Sekarang tinggal kesimpulan. Silakan bisa menyimpulkan tentang mengapa bentuk molekul itu berbeda-beda, kemudian bagaimana penerapan bentuk molekul atau teori FSCPR dan juga domain elektronnya. Silakan. Yang mau, oke, Sabita ya? Ya. Sabita, silakan Sabita. Kesimpulannya yaitu teori FESPR menyatakan pasangan elektron dalam ikatan kimia saling tolak-menolak. Teori dominan elektron kedudukan elektron dengan jumlah domain. Selain elektron, ikatan berarti satu domain. Setiap pasangan elektron bebas memiliki satu domain. Dari data tersebut dapat digunakan untuk membuat bentuk molekul 3 dimensi dengan penggunaan bahan di sekitar. Bentuk molekul berbeda
berbeda-beda dikarenakan setiap atom-atomnya yang berkaitan hanya satu tujuannya, yaitu ingin dalam keadaan stabil. Hal inilah yang membuat bentuk molekul berbeda-beda. Oke, terima kasih Sabita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Sabita bahwasannya ternyata mengapa bentuk molekul itu berbeda-beda. Nah, karena setiap molekul itu berikatan, inginnya atau tujuannya hanya satu, yaitu ingin stabil. Kalau tadi sudutnya berbeda, ada trigonal planar juga bentuk molekulnya, ada oktahedral. Nah, yang mana bentuk molekul itu pinginnya satu, hanya stabil. Tadi teori FSCPR sudah dikembangkan di LKPD, kemudian domain elektron juga. Tadi kalian juga sudah menentukan domainnya, notasi FSCPR-nya juga sudah dipelajari, gitu ya. Nah, tadi yang dipresentasikan juga ada 2 molekul di setiap kelompok. Molekul satunya simetris, molekul satunya yang asimetris. Yang tadi ada yang mempunyai PEB dan juga ada yang tidak punya PEB. Bentuk molekul ini bisa digambarkan, bisa diteruskan atau dikaitkan dengan kepolaran senyawa juga, begitu ya. Nanti kita pelajari lagi, begitu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, nah, oke, tadi sudah disampaikan kesimpulan oleh Sabita ya. Sekarang giliran refleksi. Nah, untuk refleksi sendiri ada 3 pertanyaan. Ini yang akan Bu Mawadah tanyakan ke kalian semua. Yang pertama, bagaimana kesan kalian selama proses pembelajaran ini? Gimana perasaannya? Oke, perasaannya sangat senang. Kemudian yang kedua, apakah media PET Colorado itu membantu kalian untuk pengerjaan proyek? Ya, sangat membantu ya? Ya. Sangat membantu. Membantu pada hal apa, Titi? Mengetahui sudut-sudut. Oke, mengetahui sudut ikatannya ya? Ya. Nah, oke, yang ketiga, pada tahapan mana yang menurut kalian sangat mengesankan? Coba. Oke, membentuk, merangkai ya? Membentuk atau merangkai molekulnya ya? Oke, tadi di kelompok 1 bentuk molekul yang dipakai menggunakan bahan apa? Kelompok 1? Tanah liat. Oke, kelompok 1 tanah liat. Kemudian kelompok 2? Dari styrofoam. Kelompok 3? Plastisin. Kelompok 4? Bola plastik. Oke, bola plastik. Dari keempat kelompok itu bahan yang digunakan berbeda-beda ya. Strukturnya pun juga berbeda-beda. Atau bentuk molekul yang dipresentasikan tadi juga berbeda ya. Ada yang simetris dan juga ada asimetris, begitu. Selanjutnya, setelah refleksi tadi, kita uji pemahaman. Uji pemahamannya atau ada soal post test di sini menggunakan platform quizzes.com. Ya, silakan ada barcode di depan sini. Silakan di scan barcode-nya, kemudian masuk ke dalam soal. Soalnya hanya 5 soal. Ya, silakan bisa di scan. Alhamdulillah tahapan-tahapan sudah kita lalui ya. Tadi tentang refleksi sudah, kesimpulan tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Bita juga sudah. Sekarang tinggal kita penutup dengan doa, begitu ya. Silakan Vito untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna di masyarakat. Doa mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Vito. Oke, tadi penutup doa sudah ya. Dan mungkin itu saja yang dapat Bu Mawadah sampaikan. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang teori hibridisasi ya. Masih dalam bab ikatan kimia begitu. Jadi jangan lupa belajar dulu minggu depan. Tadi post testnya juga sudah ya? Iya, proses dengan kuisis sudah kan? Nah, nanti hasilnya bisa Bu Mawadah bagikan di grup. Hasilnya berapa? Dibagikan atau tidak? Dibagikan. Dibagikan. Mungkin itu saja yang dapat Bu Mawadah sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat ya. Amin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya.